Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah yu'ali darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إمام أحمد بن عطاء الله رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين ثم إلى صاحب شرها يا صالح بن عمر دارت رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال sampai hikmah yang ke 68. Ya. Rubbama futiha laka babut ta'ati wa ma futiha laka babul qabul wa rubbama qada alaika bidzambi fa kana sababan fil wusul. Istimewa ini ya. Ya Allah, artinya ada kalanya Allah membuka untuk kita pintu ketaatan, namun tidak membukakan pintu penerimaan. Ada kalanya Allah menetapkan kamu berbuat dosa, namun ternyata
ia menjadikan dosa engkau sebagai sebab sampainya engkau kepada Allah. Kalau nggak paham, kerjaannya maksiatnya begini orangnya. Itu makna terjemahnya. Pengertiannya, sebuah ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu pasti hasil dari pertolongan Allah. Ya, nyambung yang kemarin ini. Seorang itu apabila melakukan amal ibadah tidak keluar dari 3 perkara. Apa? Hidayah, taufik, inayah. Maka apapun amal yang kita kerjakan, amal kebaikan, pasti atas taufik dan pertolongan Allah. Maka dengan pengetahuan ini kita bisa memahami bahwa terkadang seorang hamba ditolong oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Allah menolong kita untuk menjadi orang yang bisa beribadah. Allah tolong kita bisa sholat, Allah tolong kita bisa puasa, bisa haji, bisa zakat, bisa wirid. Bahkan ada yang kerjaannya duha, tahajud. Terkadang itu ditolong oleh Allah untuk bisa melakukan itu semua. Tapi Allah tidak membukakan pintu menerima amal ibadah itu. Jadi amalnya ditolong, kita ditolong untuk beramal, tapi amalnya tidak ditolong untuk diterima oleh Allah. Makanya kamu jangan heran kalau ada orang yang ibadah bertahun-tahun masih begitu aja, wiritan begitu aja, ngelakuin taat begitu aja. Kok bisa ibadah? Iya, ibadahnya ditolong oleh Allah, tapi oleh Allah tidak dibukakan pintu penerimaan dari amal tersebut. Gambarannya seperti seseorang yang diundang oleh raja ke dalam istana. Raja kalau ngundang orang ke istana itu sembarangan orang atau dipilih? Dipilih. Ya, enggak sembarang orang diundang. Maka gambarannya terkadang raja memilih kita dikirimin undangan untuk datang ke kerajaan, untuk masuk ke istana, tapi rajanya enggak keluar. Kita hanya diundang, dipersilakan masuk dan melihat-lihat segala isinya kerajaan, tapi nggak lihat rajanya. Itu namanya raja mengundang kita, tapi tidak menerima kita. Ini banyak terjadi pada kita. Ini sering kali ini terjadi pada kita. Ketika kita sholat, kita bisa sholat atas pertolongan Allah. Begitu sholat, nggak ketemu Allah. Yang dilihat pasar, yang dilihat macam-macam, yang dilihat. Tapi ditolong oleh Allah untuk sholat. Ini luar biasa. Masih untung kamu ditolong oleh Allah walaupun nggak dijumpai lah. Yang repot diundang aja kagak, ini yang berat. Kalau bicaranya hanya masalah untung,
Maka orang-orang yang bisa sholat sudah untung, karena setiap orang yang bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar, memenuhi panggilan Allah, bisa takbir, sudah dapat keuntungan. Tapi yang mau kita cari bukan hanya untung itu, tapi bagaimana kamu menjadi mulia, bagaimana kamu menjadi orang-orang bisa berjumpa dengan Sang Raja, bagaimana amal kamu diterima oleh Allah. Ini yang mau kita jadikan poin, bukan masih untung lah diundang, tapi nggak ketemu raja ngapain, gitu loh. Jadi mau bicara tingkatan, gitu loh. Kalau bicara diundang saja udah untung, kamu udah seneng, ya sono. Tapi saya nggak seneng, saya maunya diundang dan ditemuin, diundang dan dijamu, begitu maunya begitu. Nggak cuma diundang tapi dicuekin kan, ya Allah. Iya dong. Ada undangan yang diundang itu hanya untuk lihat kerajaan. Ada yang diundang untuk ketemu sama tuannya langsung. Dua-duanya ditolong oleh Allah untuk mendapat undangan. Allah memilih kedua-duanya. Tapi ada yang dipilih ketika dia datang disambut oleh Allah, dijumpai, amalnya diterima oleh Allah, kebaikannya diterima oleh Allah. Ada yang dia datang masuk kerajaan, ya hanya lihat kerajaannya saja. Lihat ini, lihat itu, lihat ini. Itu kan semua ciptaannya Allah. Ada dalam kerajaannya Allah. Tapi kamu gak jumpa sama tuannya. Seperti orang yang sholat, orang yang membaca Al-Quran, orang yang bisa puasa Ramadan, maka orang yang bisa pergi haji, mereka diundang ke dalam istana, tapi hanya diundang untuk melihat istana tanpa berjumpa dengan sang raja. Ini keadaan kita. Makanya kita berusaha bagaimana ketika kita sholat, kita menghadap kepada Allah, yang kita pandang hanya Allah, nggak memandang lain selain Allah. Berusaha, artinya ketika kita kok sudah sampai pada kerajaannya Allah, berusaha mencari tuannya. Jangan cukup puas lihat kerajaannya saja. Tuannya mana? Saya mau jumpa sama tuan saya. Saya diundang kemari untuk jumpa sama tuan saya. Saya datang kemari nggak hanya untuk berjumpa dengan kerajaannya saja. Ini yang harus kita upayakan. Maka untuk diterimanya amal ada syaratnya. Ini yang kita bicarakan. Untuk diterima amal itu, untuk ditemui oleh sang raja, itu ada syaratnya. Syaratnya zahir dan batin harus terpenuhi. Kalau syarat ini nggak terpenuhi, kamu cuman diundang untuk ke istana tapi nggak ketemu raja. Ya sudah lihat istana, ini keren, ini bagus, ini tapi rajanya maka untuk sampai kepada amal itu diterima oleh Allah, kita diundang di kerajaannya Allah dan dijumpai oleh Allah, maka ada beberapa syarat zahir dan batin yang harus kita penuhi. Di antara syarat-syarat yang zahir, yang pertama, dikerjakan amal ibadah itu pada waktunya. Jangan dimatiin, udah cocok saya. Kalau sono enggak, sini hidupin, biarin. Nah. Udah, mantap.
Syarat diterimanya amal yang pertama apa? Dikerjakan tepat waktu. Dikerjakan pada waktunya. Udah masa ngerjain kok nggak waktunya gimana? Gambarannya seperti orang yang diundang acara perkawinan. Undangan resepsi jam 1 sampai jam 4. Kamu datang jam 5 gimana? Hah? Terus gimana? Tapi ya disilahkan masuk. Bukan ya disilahkan masuk, tapi nggak ada makanannya. Jamuan nggak ada, minta maaf ya Pak, kamu terlambat. Kalau mau masuk, mau ketemu mana, monggo masuk. Tapi jamuannya, maaf terlambat. Yang datang tepat waktu saja, kadang nggak ketemu tuannya. Lah apalagi boro-boro ini datangnya terlambat. Hah? Ini tepat waktu, undangan jam 1 sampai jam 4, kamu jam 2 datang, tapi nggak ditemui oleh tuannya, ada? Ada begitu. Makanya kalau Kiai dulu nyeritain itu, kamu jangan seneng kalau acara kawinan, acara undangan, duduknya depan sendiri, jangan seneng dulu. Duduk depan sendiri, tapi nggak ketemu tuan rumahnya lah ngapain? Mendingan di belakang, tapi ketemu sama yang lain di depan maju semua, kamu datang belakangan, nongkrong sama tukang parkir. Aduh, mau ke depan udah penuh, semalah saya sini aja lah. Tuan rumahnya keluar mau ngerokok, malah ketemunya kamu, kan senengan kamu. Jadi jangan bangga duduk di depan paling, tapi nggak dijumpai sama, lah ngapain? Syarat dijumpai, syarat diterimanya amal yang pertama tepat waktu aja belum tentu, tapi ini syarat kalau mau diterima harus tepat waktu. Kalau sudah nggak tepat waktu nggak bakalan dijumpai. Bagaimana mau dijumpai? Undangan kapan, datangnya kapan? Undangan sholat duhur, kamu asar ngerjainnya baru diterima nggak sholatnya? Diterima, tapi nggak ada pahalanya. Bukan terus, kamu nggak sah sholatnya. Nggak sah, walaupun kamu sholat duhur di waktu asar. Kenapa? Saya terlambat qadha di waktu, diterima, tapi nggak ada pahalanya. Jangan cerita pahala, jangan untung nggak digebukin sudah untung ente. Pokoknya diterima sudah untung. Jangan sampai nggak melakukan sama sekali. Sabda Nabi SAW, 3 orang yang tidak diterima amal sholatnya oleh Allah, yaitu diantaranya orang yang sholatnya lewat pada waktunya. Yang nggak diterima udah. Sholat subuh, sholli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Diterima? Diterima? Ya nggak ada pahalanya, bagaimana? Seperti pula kita sering mendengar wirid-wirid yang ada dalam sabda Nabi yang kita diperintah baca pagi dan sore. Maka tepatnya waktu baca itu jadi alamat amal diterima. Wirid pagi dibaca pagi, wirid sore dibaca sore. Jangan wirid pagi bacanya sore, wirid sore bacanya, ya nggak diterima. Ya bagaimana mau diberi pahala amal tersebut? Walaupun kan wirid bebas, iya, tapi Nabi ngajarinnya tepat waktu. Kalau waktunya pagi ya dibaca pagi, waktunya sore baca sore. Kenapa? Itu undangan Nabi begitu. Jangan kamu ngatur waktu sendiri. Jangan, Nabi sudah ngatur waktunya, kamu jangan ngerubah waktu. Nggak apa-apa, ya sudah lakuin aja. Kalaupun kamu lakuin ya paling dapatnya apa?
lahan kosong, nggak ada jamuannya maksudnya. Wong sudah habis semua, sudah catering sudah pulang Pak, minta maaf, sudah mau gimana. Jadi syarat yang pertama tepat waktu, ibadahnya tepat waktu, zakat tepat waktu, sholat tepat waktu. Ini sesuai pada apa yang diundang oleh Allah. Yang kedua, syarat diterimanya amal, makanannya halal. Orang biar sholatnya, jidatnya segitiga, nah, sini hitam atas hitam, tapi dia riba. Dia seneng makan uang riba. Dia dapat uang haram dimakan, dia pakaian yang dipakai haram, dia nggak diterima amalnya. Ketika diundang ke kerajaan, ya sudah keluyar. Tuannya mana? Oh, gak ketemu kamu. Kenapa? Kamu nggak memenuhi syarat untuk dijumpai, nggak memenuhi syarat. Walaupun kayaknya zuhurnya berjamaah, tahajudnya terus, tapi pakaiannya haram. Jubah yang kamu pakai keren, sorban, haram. Ada sarung lecek kumel halal, mendingan yang lecek kumel itu. Kenapa? Memenuhi syarat untuk dijumpai sama tuan kamu. Jangan mikir, kan jubah keren di depannya orang, tuan kamu nggak senengnya begitu. Yang ngundang kamu itu pengennya pakaian kamu halal, makanan kamu halal, minuman kamu halal. Kalau enggak gimana? Ya kamu dipersilakan masuk, cuman ya keluyur doang di dalam, nggak ada faedahnya apa-apa, nggak ada. Makanya ada orang bertahun-tahun ibadah tapi nggak ada hasil apa-apa, nggak berbekas. Kenapa? Tidak memenuhi persyaratan untuk ketemu tuannya, nggak memenuhi persyaratan untuk dijumpai oleh Allah. Jadi masih untung ditolong oleh Allah, dapat undangan itu masih untung. Masih diundang oleh Allah untuk kerajaannya, masih diundang sholat, masih disuruh ngaji, tapi nggak mendapatkan keuntungan apa-apa. Pakaiannya haram, makanannya haram. Ketika dia doa sampai jenggotnya keluar putih, nggak dikabul-kabul. Kenapa? Namun haram semua. Nabi SAW bersabda, malaikat di Baitul Maqdis, malaikat yang berkumpul di Baitul Maqdis, di mana berarti? Palestina. Malaikat yang pada berkumpul di Palestina itu selalu berseru bahwa Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang memakan sesuatu yang haram. Kamu nggak denger aja seruannya, kalau denger baru malaikat udah teriak-teriak. Ini kamu nggak usah. Yang beritain siapa ini? Nabi. Wajib sidik nggak Nabi? Kamu nggak usah denger, sudah anggap aja tiap hari sudah kamu denger begitu. Nggak usah, saya kan nggak dengar sendiri. Kalau sudah Nabi yang ngomong pasti benar. Malaikat yang di Baitul Maqdis senantiasa menyampaikan kepada seluruh manusia bahwa orang yang akan diterima sholatnya oleh Allah adalah orang yang makanannya sumbernya halal. Yang ketiga, pakaiannya halal. Nabi SAW bersabda, orang yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham, ada 1 dirham uang yang haram di dalamnya, maka Allah tidak menerima sholatnya selama pakaian itu masih berada di punggungnya.
jubahnya bagus, gamisnya bagus, sorbannya bagus, tapi kecampur sama yang sedikit saja kecampur, tidak memenuhi persyaratan untuk diterima amalnya. Nah, tapi tetap sholat, Bib, ya sholat, bukan terus nggak sholat. Kamu sholat pakai baju haram, sah nggak sholatnya? Sah. Kamu sholat pakai jubah haram, sah sholatnya. Kamu sholat wudhu pakai air haram, sah? Sah, tapi jangan cerita pahala, jangan cerita diterima oleh Allah. Kalau bicara sah, sah. Kemudian syarat diterimanya lagi diantaranya hartanya halal. Nabi SAW bersabda, siapa orangnya yang naik haji dengan harta yang haram, ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka akan dijawab la labbaika laka wala sa'daik, tidak ada labbaik untuk kamu, hajimu tertolak, hajimu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaiannya haram, hartanya untuk ongkos ke sana ada yang haram, kecampur sama yang haram. Ketika sampai Mekah, waktunya menunaikan haji, dia panggil Allah, labbaik labbaik labbaik, tidak ada nilai apapun untuk amal ibadahnya, malah dijawab la labbaika laka wala sa'daik, nggak ada labbaik untukmu, nggak ada, hajimu mardud, hajimu tidak diterima oleh Allah, maknanya hajinya tidak mendapatkan pahala nanti di akhirat. Tapi ditolong haji, diberangkatkan haji oleh Allah, mendapat undangan pergi haji, tapi nggak mendapatkan penerimaan. Maka dikatakan apa? Terkadang seorang hamba itu ditolong oleh Allah untuk bisa beramal, tapi tidak ditolong untuk diterima amalnya. Karena ada yang ditolong beramal dan ditolong diterima amalnya, apa? Dijadikan dirinya halal hartanya, dijadikan kalau ibadah tepat waktu, dijadikan makanannya halal, dijadikan pakaiannya halal. Ini ditolong untuk bisa ibadah dan ditolong untuk diterima amalnya. Jadi kalau kita mau melihat diri kita, saya termasuk yang mana? Yang ditolong dua-duanya, ditolong untuk ibadah dan ditolong untuk diterima amalnya, atau saya hanya punya satu, ditolong untuk ibadah tapi nggak ditolong untuk diterima amalnya. Ini harus introspeksi, kita harus kontrol diri kita. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian iri pada orang yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, karena apabila dia beramal maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Duitnya miliaran, hartanya berkoper-koper, tapi berasal dari sumber yang haram. Nyumbang masjid, nyumbang pesantren, majelis taklim, yatim piatu, diterima? Tidak mendapatkan pintu penerimaan. Dia hanya mendapatkan pertolongan untuk beramal, tapi tidak mendapat pertolongan untuk diterima amalnya. Yang kelima, syaratnya pula untuk diterima amal apa? Takwa kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya
orang yang Allah hanya menerima ibadahnya orang yang bertakwa. Bertakwa itu seperti apa contohnya? Ya patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membangkang perintahnya Allah. Anak yang durhaka pada orang tuanya itu mau hajinya ribuan kali gak diterima oleh Allah. Anak yang durhaka sama orang tuanya, mau wiridnya sampai bibirnya dobleh, ngiler, gak diterima amalnya oleh Allah. Kenapa? Dia gak bertakwa. Kenapa? Allah perintah ridhollah fi ridho walidain. Kalau kamu takwa, patuh kepada Allah, cari ridhonya orang tua. Ini kamu gak gubris ridhonya orang tua, kamu hanya cari ridhonya Allah, Allah gak ridho sama kamu. Kenapa? Persyaratannya gak kamu penuhi. Syarat diterima amal kamu, kamu harus takwa, taat sama orang tua kamu. Maka haji kamu akan diterima, sholat kamu akan diterima, amal kamu akan diterima. Istri yang bantah omongannya suaminya, biar kerudungnya rapet, ketua majelis taklim emak-emak, kalau ngaji keliling-keliling mana-mana, nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Sekali dia bikin sakit suaminya, maka Allah menolak semua amalnya. Kenapa? Allah perintahkan ridhonya Allah pada si istri ada pada suaminya. Coba. Maka ketika dia bangkang suaminya, bikin sakit hati suaminya, Allah nggak ridho sama dia. Sampai suaminya ridho kepada dia. Jangan dikira orang perempuan yang sudah amal terus pasti diterima. Belum. Allah menolong kamu beramal, tapi Allah nggak menolong kamu diterima amalnya oleh Allah. Ini terkadang amal itu begitu. Maka kalau kita mau beramal, perhatikan persyaratannya. Memenuhi syarat enggak ini? Kalau nggak memenuhi syarat gimana? Ya jangan ngarep-ngarep lebih. Syaratnya aja nggak terpenuhi. Sholatnya telat, terus ya Allah surga dong. Ya Allah, sholatnya aja telat surga. Boro-boro masih ditolong sholat, nggak dibablasin sekalian. Maka semua orang yang tidak memiliki persyaratan di atas, mereka terkadang mendapatkan pertolongan untuk ibadah, tapi tidak dibuka pertolongan untuk diterimanya amal ibadahnya. Ini yang terjadi pada kita ini. Makanya seringkali kita sholat kayaknya tepat waktu, kayaknya awal waktu, kayaknya bareng sama zikir, tapi nggak berpengaruh apa-apa pada kita. Masih begitu-begitu saja. Nggak ada dampaknya merubah hati kita, merubah. Ini tanda amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat diterimanya amal secara batin. Tadi apa? Zahir. Yang pertama, syarat diterimanya amal harus terpenuhi persyaratan batin. Apa yang pertama? Ikhlas. Amalnya murni karena Allah, nggak ada embel-embel untuk kepentingan pribadi. Sholat suaranya enak, ada yang muji, ada kepentingan dalam sholat kamu untuk diri kamu. Sholat pakai pakaian dombrong-dombrong, ya apa? Biar ada orang yang muji, biar salamannya pula ada apa? Kepentingan yang kembali kepada diri kamu.
Maka amal apapun yang di dalamnya berbarengan dua kepentingan, ada kepentingan Allah dan kepentingan kamu, amalnya nggak diterima oleh Allah. Kata Allah, buat kamu semuanya. Allah nggak mau dibagi-bagi, nggak mau. Allah nggak mau amalnya disirkah, dibagi dua, nggak. Allah mau amalnya murni untuk Allah semuanya. Tidak ada embel-embel kepentingan untuk kita. Kalau ada sedikit aja embel-embelnya, malah buat kamu semua, kata Allah, nggak diterima amal ibadahnya. Baik karena diperintah oleh Allah, nih ikhlas. Ikhlas itu maknanya mengerjakan amal yang pertama karena diperintah oleh Allah. Ini ikhlas yang paling bawah ikhlasnya kita, ikhlas kelas 3, level 3. Sekarang level berapa? Level 4 ya? Oh, kalah kita dong. Ini ikhlas yang terbawah level 3, ikhlasnya kita, yaitu mengerjakan amal, mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakan ibadah karena perintah Allah. Ini kenapa sholat? Ini perintah Allah. Ini kenapa kok haji? Ini perintah Allah. Ini kenapa kok sedekah? Ini perintahnya Allah. Tidak ada tujuan lain kecuali ini perintah Allah. Maka yang demikian masih dianggap orang yang ikhlas. Tapi ikhlas yang paling bawah. Naiknya lagi, kamu kenapa sholat? Karena saya cinta kepada Allah. Kamu kenapa haji? Karena cinta kepada Allah. Kamu kenapa wirid? Cinta kepada Allah. Ini naik level 2. Yang ketiga, ikhlas yang paling puncak karena Allah adalah Tuhan dan berhak untuk disembah. Kenapa kamu sholat? Mengerjakan, menunaikan hak-hak saya sebagai hamba dan menunaikan hak-haknya Allah sebagai Tuhan untuk disembah. Nggak berurusan yang lainnya, nggak ada embel-embel yang lainnya. Maka orang yang ibadahnya ada 3 kriteria ini diterima amalnya. Yang masih ada campur-campurnya walaupun sedikit. Man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau kamu kok mengerjakan perintahnya Allah murni karena Allah, diterima oleh Allah. Kalau kamu kok ngerjain perintahnya Allah ada embel-embel kepentingan kamu sendiri, ya itu yang kamu dapetin, malah nggak diambil oleh Allah keuntungannya. Saya sholat ingin tokonya laris tokonya, tapi nggak ada pahalanya. Saya sholat ingin naik pangkat, tapi nggak ada pahalanya. Saya sholat pengen lulus, ya lulus, tapi nggak ada pahalanya. Allah tidak berikan pahala untuk amal ibadah yang dibagi 2 oleh yang lain. Allah nggak mau. Allah mau amal itu murni karena Allah tanpa embel. Lah kita kalau nggak ada embel-embelnya nggak srek, maksudnya senangnya pakai embel. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai manusia, ikhlaskanlah ibadahmu hanya karena aku tidak akan menerima amal kecuali yang hanya untukku, kata Allah. Hadis ini, aku nggak menerima amal yang dicampur-campur kepentingan lain. Aku mau menerima amal, artinya aku terima amal itu, aku jumpai orang yang mengerjakan, aku berikan jamuan dia, hanya orang yang ibadahnya karena aku, tidak ada campur-campurnya. Yang kedua, syarat batin untuk diterimanya amal adalah hilangnya rasa ujub. Hilangnya rasa ujub. Apa ujub itu?
Ujub itu adalah orang yang bangga pada amalnya sendiri. Kamu sendiri heran sama amal kamu. Hebat ternyata saya ya. Ini ada orang ujub itu begitu. Kagum sama amalnya sendiri. Orang bisa tahajud semalam 100 rakaat. Kamu ujub. Kenapa? Hebat ternyata saya loh. Bisa saya 100. Tidak menganggap itu ada pertolongan Allah, enggak, tapi menganggap itu muncul dari hingga dia bangga dengan amalnya. Hingga dia merasa amal itu jerih payahnya sendiri. Maka orang yang amalnya masih ada ujubnya, Allah enggak terima amalnya. Kenapa? Dia enggak tahu itu datang atas pertolongan Allah. Terus orang yang menganggap amal itu dari dirinya sendiri bukan atas pertolongannya Allah juga termasuk orang-orang yang ujub dan tidak diterima amalnya oleh Allah. Ya Allah, terimalah sholatku ya Allah. Menganggap saya sudah bisa, enggak diterima oleh Allah. Coba. Orang yang menganggap ya Allah, terimalah puasaku ya Allah, menganggap saya telah berpuasa, enggak diterima oleh Allah. Coba, syaratnya nggak boleh ujub. Ujub itu bangga pada amalnya. Ujub itu menganggap amal itu muncul dari dirinya sendiri. Hilangnya ini diterima amal kamu oleh Allah. Nabi Isa alaihi salam bersabda, berapa banyak pelita yang dipadamkan oleh angin. Nyolilin kena angin ya koit. Ngumpat trauma kadang-kadang mati kena angin. Dan berapa banyak orang yang beribadah dipadamkan oleh ujub. Ini sabda Nabi Isa alaihissalam. Jadi ujub ini merusak segala amal. Jadi merusak pahalanya amal yang kita kerjakan. Maka hilangkan ujub ini dengan nadhar, tafakkur, tauhid, mengenali dirinya sendiri, tahu atas pertolongan Allah. Kalau dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, orang yang ingin sampai pada ikhlas ini tingkatannya mau naik, memaknainya dibalik. Jangan hanya kepadamu aku ibadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan, jangan mau maknanya dibalik. Hanya karena pertolonganmu ya Allah aku bisa ibadah. Terus begitu. Bukan aku ibadah kepadamu dan aku minta tolong kepadamu, enggak begitu, enggak. Tapi karena pertolonganmu ya Allah aku bisa ibadah. Itu maknanya harus begitu. Terus yang ketiga, syarat diterimanya amal secara batin tidak adanya idlal. Apa itu idlal? Dalam hatinya enggak ada idlal. Idlal itu merasa punya hak pada ibadahnya. Ini berat ini. Merasa punya kelebihan pada ibadahnya, merasa punya penghargaan pada amal ibadahnya. Sabda Nabi SAW, orang yang beribadah dengan merasa punya hak di sisi Allah, maka ibadahnya tidak akan terangkat melebihi kepalanya. Udah sholat, udah tahajud, udah wirid pagi sore, kok tiba-tiba terjadi bencana. Kok bisa saya masih terkena ini loh, kan saya sudah wiritan, kan saya sudah sholat, kok masih terkena lagi. Seakan-akan ibadah tadi itu kamu punya hak mendapat perlindungan, punya hak terbebas dari bencana. Kamu nggak punya hak itu, nggak ada.
ada. Kalau ibadah udah kamu serahkan kepada Allah, kamu nggak punya hak lagi atas ibadah itu. Orang yang masih menganggap punya hak atas ibadahnya, itu namanya idlal. Surga, dapat keamanan, rezeki lancar, terhindar sakit, terhindar bencana. Ketika kok masih terjadi, bingung dia. Kan saya udah sholat, kok masih begini? Kan saya udah zakat, kok masih begini? Kan saya udah sedekah, kok masih begini? Janjinya katanya sedekah nggak begini. Oh, nggak beres ini berarti. Dia nggak ngerti yang di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kamu amal, di ilmunya Allah sempurna, yang akan diberikan kamu apa saja. Amal kamu nggak mengganti yang di ilmunya Allah. Kamu sudah sholat, sedekah, haji, zakat, besok tabrakan boleh, besok jatuh kena batu boleh, besok celaka boleh. Bukan terus, nggak mungkin saya celaka. Loh, kok nggak mungkin? Itu yang melindungi kamu siapa? Amal kamu. Itu namanya apa? Idlal. Kamu menganggap diri kamu punya hak atas amal-amal. Sama aja begini, kamu menuntut Allah membayar kebaikan amal-amal tersebut, begitu loh. Kayak punya bayaran yang akan saya terima sekarang ini. Itu orang yang idlal namanya. Nah, orang yang dalam ibadahnya punya idlal, kata Allah, tidak terangkat amalnya melebihi kepalanya. Yang keempat, hilangnya sifat takabur. Apa takabur? Merasa lebih baik dari orang lain. Kamu baru ngaji fikih, saya tauhid dong. Merasa lebih, nggak beres. Kamu ngaji fikih atas pertolongan Allah, kamu ngasih tauhid atas pertolongan Allah. Nggak ada yang membuat kamu harus bangga dan menganggap yang lain lebih rendah, kan? Yang satu bisa sholat sendiri, saya bisa sholat berjamaah, baru sholat sendiri, kan? Menganggap orang lain ibadahnya di bawah kamu semua. Namanya apa ini? Takabur. Menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Orang lain di bawahnya semua. Gak ada yang lebih hebat dari saya, gak ada. Sholatnya saya yang paling hebat, puasa saya paling hebat, wirid saya paling hebat. Orang yang dalam hatinya masih punya takabur, maka tidak diterima oleh Allah ibadahnya. Takabur itu menganggap ibadahnya lebih baik, itu sama-sama ibadah gitu loh. Kamu ibadah, dia ibadah, kamu anggap ibadah kamu lebih hebat. Namanya takabur. Orang yang menganggap begitu nggak diterima amalnya. Yang kelima, mengecilkan orang yang tidak ibadah. Coba, nggak ibadah nih. Kamu berjamaah di masjid, keluar masjid ada orang gitaran jreng jreng, apa sih? Nggak diterima amal kamu. Coba ente, ya? Kayaknya bangga bener udah sholat di masjid, keluar masjid orang gitar dianggap neraka semuanya kamu, apa nggak pada sholat? Amal kamu nggak diterima. Orang yang sama-sama ibadah kamu kecilkan nggak diterima. Orang yang nggak ibadah kamu kecilkan nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Ibadah itu atas pertolongan Allah. Dia nggak ibadah belum ditolong oleh Allah. Jangan kamu anggap kamu bisa ibadah karena kamu sendiri, bukan. Itu nggak ibadah belum ditolong oleh Allah. Kamu yang sudah ditolong oleh Allah, jangan merendahkan yang lain. Apa? Ini yang seringkali merusak kita ini. Jadi kalau terpenuhi persyaratan ini, zahir kita terpenuhi, batin kita terpenuhi, maka
kita akan bisa diterima oleh Allah amal ibadahnya. Maka sudah seharusnya bagi seorang hamba tidak hanya memandang pada bentuk ibadahnya, tapi tidak hanya memandang pada bentuk ibadahnya, karena bentuk ibadah itu tidak akan mempengaruhi diterima amal ibadahnya atau tidak. Jangan memandang ibadahnya itu bentuknya bagus, oh ini sholat berjamaah, bentuknya bagus berjamaah daripada sendirian. Jangan kamu pandang bentuk bagusnya ibadah, oh ini haji lebih bagus dari umroh, yang lain nggak haji, haji bagus. Kayaknya ibadah itu lebih bagus kalau dipandang dari zahirnya, fisiknya, tapi jangan pernah kamu pandang zahirnya. Kenapa? Yang harus dipandang itu diterima enggak gitu loh. Bukan bagus apa enggaknya di hadapan orang, bukan bagus bentuk ibadahnya, bukan, tapi ibadah itu diterima apa enggak. Maka yang menjadi alamat diterimanya amal ibadah karena ada atau tidaknya penyakit batin dalam hatinya. Maka yang seharusnya dipandang dari ibadahnya itu adalah diterima amalnya atau tidak, bukan bagaimana bentuk amal ibadahnya. Sudah memenuhi syarat zahir batin belum? Walaupun pakai celana panjang sholatnya, walaupun pakai baju kumel sholatnya, nggak ada urusan. Ketika syarat zahir terpenuhi, batin terpenuhi, bergembiralah kamu. Tapi kok pakaiannya besar, jubah, pakai jadi imam di depan, tapi nggak terpenuhi syarat zahir batin, nah ngapain? Mendingan jadi makmum, mendingan kamu sholat sendiri, mendingan di pojok rumah kamu, tapi diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alamat seseorang itu diterima amalnya apa? Alamatnya apa? Oh, amal itu syaratnya untuk diterima. Lah, setelah diterima alamatnya apa? Rajin. Getol gitu. Alamatnya diterimanya amal, terdapatnya kenikmatan dalam ibadah. Rasanya indah, rasanya seneng, rasanya nyaman, hatinya tentram. Ketika ibadah enggak buru-buru pengen selesai, maunya nambah lagi. Kalau habis salam enggak Allahumma lantas jalan. Ini salam celing. Asal sholat imamnya bacanya Masya Allah, Iqra, ini sholat lama bener bacanya, ya Allah, mbok kulu aja sih. Ngadep Allah aja nggak betah, lah bagaimana mau dapat diterima amalnya? Orang yang tandanya orang itu dijumpai raja apa gitu dong. Alamatnya orang itu dapat jamuan raja apa gitu dong. Betah dong. Siapa yang nggak betah ngobrol sama raja? Siapa yang nggak nyaman bareng sama raja? Kalau itu sudah ada pada diri kamu, kamu sudah punya alamat namanya. Setelah kamu cek terpenuhi syaratnya, alamat ini ada, ya kamu diterima amalnya oleh Allah. Kamu tiap diundang oleh Allah, dijumpai oleh Allah berarti. Tiap kamu diundang oleh Allah, ditolong pula, diterima amal kamu oleh Allah. Lah kalau sudah dijumpai sama sang raja, mau cari apa lagi kamu? Surga. Enggak butuh surga malah. Saya dijumpai sama Tuhan sudah cukup.
Ini jamuan habis, nggak apa-apa, nggak usah dijamu, nggak apa-apa. Yang penting kamu milih mana, suguhan tehnya keluar, tuan rumahnya nggak keluar, apa tehnya nggak ada tapi tuan rumahnya itu, tinggal kamu pilih mau. Ini gambaran kita nih, ulama ngasih gambaran begini. Orang yang diterima amalnya, alamatnya yang pertama terdapat kenikmatan dalam ibadahnya dan adanya kenikmatan dalam memandang Tuhan yang memberikan ibadah itu. Ya Allah, alhamdulillah bisa ditolong sholat, alhamdulillah bisa ditolong sujud, alhamdulillah bisa melihat Allah yang menolongnya, nggak melihat dirinya yang punya amal, yang punya taat, yang nggak dilihat, nggak, yang dilihat ya Allah, alhamdulillah, syukron ya Allah udah diundang kemari, syukron ya Allah udah ditolong sholat. Ini muncul di hatinya. Kalau nggak muncul bagaimana? Ini alamat ini harus kita miliki ketika amal-amal itu kita kerjakan. Yang kedua, alamatnya orang itu diterima amalnya menjadi orang yang sangat patuh kepada Allah dan sulit meninggalkan tempat-tempat turunnya rahmatnya Allah. Rajin, kerajinan maksudnya. Maksudnya rajin itu apa? Seneng berada di tempat-tempat rahmatnya Allah. Masjid betah, kalau di masjid betah. Kenapa? Di sini tempat rahmatnya Allah turun. Majelis ilmu betah, duduk ahli dzikir betah. Kenapa? Di situ tempat rahmat Allah diturunkan. Lah kalau ada orang duduk di masjid nggak betah, duduk di majelis taklim nggak betah, duduk zikir nggak betah. Lah kamu tanyalah, kamu ini betahnya duduk di mana? Di tempat-tempat yang rahmat diturun kamu malah nggak betah. Ini kok, ini alamatnya dia jauh dari Allah, nggak seneng tempat di mana rahmat diturunkan oleh Allah. Maka orang yang alamatnya dia dijumpai oleh Allah, alamatnya dia diterima amalnya apa? Tempat-tempat itu selalu dikunjunginya dan dia betah di situ, gitu loh. Yang ketiga yang jadi alamat, merasa cukup pada pengetahuan Allah. Besok gimana? Ya apa kata Allah aja lah. Cukup. Kalau di ilmunya Allah besok begini, terima saya udah. Tawakalnya memuncak. Tawakal yang muncak yang bagaimana? Tawakal yang memuncak itu seperti berserahnya diri kita sebelum kita dilahirkan. Kita sebelum dilahirkan nggak tahu mau lahir di mana, ibu bapaknya siapa, mau jadi apa, mau lahirnya kayak apa, pernah pesen? Pernah tahu? Tapi begitu Allah tentukan, kamu protes, kamu terima. Lah besok gimana? Ya seperti itu. Besok Allah yang tentuin. Sebagaimana saya sebelum lahir ditentukan besok akan di mana, hidup bersama siapa, akan dapat apa, akan jumpa apa, ada di ilmunya Allah, selesai. Kenapa? Semua yang di ilmunya Allah yang diberikan kepada saya pasti mengandung nilai kebaikan. Kalaupun saya nggak tahu sekarang, nanti akan tahu. Besok dipecat, alhamdulillah. Besok nggak naik kelas, alhamdulillah. Tapi nggak usah kenceng-kenceng. Oh. Alhamdulillah. Pegang sudah tamu, ini orang waras apa? Hatinya cukup. Kenapa? Yang di ilmunya Allah pasti ada hikmahnya. Orang yang kerjanya maju tiba-tiba jatuh, secara zahir kesian,
Secara batin senang. Kenapa? Dia ditarik mendekat kepada Allah, dipaksa kembali kepada Allah. Begitu jatuh, ya Allah, ya Allah, dipaksa dia. Secara batin menyenangkan itu. Secara zahir menyedihkan. Maka alamat ini harus kita miliki. Apabila seseorang itu merasa cukup dengan ilmunya Allah, apa yang Allah tentukan cukup, sudah selesai. Kamu sudah menganggap, kamu sudah menjadi orang-orang yang dijumpai oleh Allah. Dong, sini duduk. Apa yang Allah siap ya Allah, apa saja sudah, pokoknya nurut sudah. Kenapa? Karena ilmunya Allah sempurna, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk untuk saya. Maka dalam ibadah jangan hanya mencari sahnya saja. Yang penting sah. Jangan itu doang. Kemarin begitu kita, yang penting sah. Rukun sudah, syarat sudah, sah. Sekarang meningkat lagi. Kamu diajak untuk meningkatkan keadaan kamu apa? Tapi juga mencari amalnya diterima oleh Allah. Gimana sampai diterima? Jangan cuman sah. Terus gak usah lihat sedikit ibadahnya. Saya sholatnya cuman bisanya wajib doang, nggak ada sunnah-sunnahnya, sedikit saya kalau puasa bisanya yang wajib-wajib doang, amal saya sedikit. Jangan lihat sedikitnya. Amal kalau sudah diterima oleh Allah, nggak ada sedikitnya, nggak ada, nilainya jadi banyak. Amal kamu kerjakan banyak tapi nggak diterima, gimana? Nggak ada nilainya. Jadi nggak usah mikir banyak wiridnya, nggak usah mikir banyak puasanya, banyak baca Qur'annya, baca dzikir, nggak usah mikir itu. Mikirnya diterima nggak, begitu. Mikir kualitas, jangan mikir kuantitas. Level berapa? 4 tahunnya level melulu kayaknya. Ya, ini satu makna. Ini ada dua makna nih, ada dua kalimat di sini. Tapi kita pisahkan, insya Allah yang akan datang kita bahas yang kedua. Terkadang Allah menolong seseorang untuk taat, tapi tidak ditolong oleh Allah untuk diterima amalnya. Terkadang Allah jadikan kita berdosa, tapi dengan dosa itu Allah terima kita menjadi kekasihnya Allah. Ini kita akan bahas besok insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iqtarafna wa anana asrafna 'ala lahza ashrafna وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضى بكل سولي
صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طاسي سحبي والحمد لله بالبدء وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.